Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Ipen Al-Zikra, sebuah kisah yang berjudul Kafani Aku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silakan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini rumah Pak Jalu itu, Nduk. Tapi nggak ada orang. Mungkin istrinya pulang kampung sebelah di tempat saudara almarhum, kataku memberitahu adikku. Dia hanya mengangguk, lalu tatapannya melihat ke dalam bangunan rumah yang terlihat sepi itu. Tak seberapa lama, dia menarik tanganku, mengajak pergi menjauh dari rumah ini. Kenapa? Sudah, nanti saja aku ceritakan, ucapnya sambil terburu-buru berjalan. Aku mengikuti langkahnya yang seperti orang ketakutan. Hingga kami berdua sudah tiba kembali di rumah. Dan langsung masuk dan duduk di ruang tamu sambil menenangkan diri. Ada apaan sih? Tanyaku yang duduk di sampingnya. Di rumah Pak Jalu tadi ada banyak sekali anjing yang besarnya hampir segede sapi, Mas. Matanya merah, melihat ke arah kita. Katanya memberitahukan apa yang Farida lihat. Masa sih? Kok aku nggak melihatnya? Kataku menjawab. Sumpah, banyak banget. Sepertinya memang anjing-anjing itu menjaga rumahnya Pak Jalu. Imbuhnya menjelaskan dengan peluh yang banyak menetes. Aku bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang siluman itu jaga? Kenapa dalam hal ini Farida yang lebih peka dibandingkan aku? Mungkin dalam peristiwa ini, dia yang diminta untuk mengungkap misteri ini. Namun aku juga sangat yakin dengan kemampuan adik angkatku ini. Kepekaan mata batinnya memang sangat tajam dan luar biasa. Mudah melihat hal-hal ganjil di luar nalar. Dia juga memang terlahir dengan keistimewaan ini, yang juga terus diasah dan dibimbing oleh Pak Waloyo sang ayah. Aku yakin, jika mayat itu sudah menjelma menjadi salah satu asuh baung, dan kemungkinan dia pulang ke rumahnya. Itulah sebabnya mayatnya hilang dari kuburan. Aku mulai memberikan kesimpulan. Itu kemungkinan yang bisa saja terjadi, Mas. Sebaiknya diberitahukan pada Mas Pur, agar cepat dicari tahu kebenarannya. Katanya memberi solusi. Hanya saja di mana perginya abangku kini. Kami berdua sudah mencarinya, namun tidak juga ketemu. Yang bisa kami lakukan kini hanya menunggu Mas Pur pulang. Malam ini sekitar jam 10 malam, aku hanya terbaring di dalam kamar. Mencoba untuk tidur, namun belum juga datang rasa kantukku. Lolongan asuh baung terdengar jelas meski sangat jauh. Hingga berkali-kali suara itu melolong panjang. Buru-buru aku bangkit, lalu keluar rumah, mendengarkan baik-baik arah suara anjing siluman itu. Aku berdiri di halaman rumah yang sepi. Malam ini bertepatan dengan purnama yang berbentuk sempurna, dengan cahaya yang membentuk cincin mengelilingi. Mataku menatap ke arah langit dengan cahaya keemasan itu. Awan melintas perlahan, terbawa angin yang menerpa diri ini juga. Sampai berkali-kali lolongan itu terdengar semakin jelas, semakin dekat. Mas, adikku yang juga ikut terbangun menyusul keluar rumah. Nduk, nggak tidur? Kataku bertanya. Dia muncul, Mas. Jawabnya justru memberitahukan hal gaib padaku. Aku hanya berjalan ke tengah jalan, lalu melihat tanah di mana kemarin dukun itu terkapar meregang nyawa. Tiba-tiba kulihat di sana
ada sosok hitam sangat besar. Tingginya hampir menyamai pohon yang berada di sebelahnya. Di bawahnya ada banyak sekali anak kecil yang berlarian dengan rambut panjangnya, yang tidak jelas bocah-bocah itu berjenis apa. Bayangan hitam itu hanya terlihat seperti ilusi yang transparan, namun jelas. Dengan rambut panjang dan mata berwarna merah. Ada juga seperti asap yang menutupinya, tetapi semua itu bagai fata morgana. Mata ini dapat menembus alam nyata, meski sosok itu terlihat. "Ini apa?" tanyaku pada Farida. "Itu wujud hitam yang keluar dari cincin milik Pak Jalu. Kalau bocah-bocah itu tadi, dia hanya menjilati sisa darah dari sana. Dari kemarin sudah seperti itu," jelas Farida. "Pantas saja gak mati. Perewangan dukun itu makhluk ini," kataku. "Ini baru salah satunya, Mas. Perewangan aslinya ya ilmu di dalam dirinya itu," jawabnya. Terdengar suara nenek memanggil kami. Beliau memberikan satu ember berisi air dan gayung. "Le, siraman tilas getih kuwi. Waca ayat kursi karo selawat." Lalu aku menyiramkan air satu ember itu tepat di tempat makhluk hitam besar itu berdiri. Nenek dan Farida menunggu di depan rumah, hanya mengingatkan untuk berhati-hati. Tentu doa juga diiring oleh nenek dan adikku. Siraman air itu membuat bocah yang berlarian langsung hilang. Perlahan bayangan itu juga lenyap saat siraman air terakhir aku guyurkan. Kemudian aku meminggirkan bekas paving yang berserakan itu. Lalu aku kembali pulang ke rumah dengan diiringi lolongan anjing siluman yang melolong sangat panjang. Meminta perlindungan di balik kekuatan setan. Mereka hanya akan memberikan kuasanya tanpa keabadian. Ketika masa perjanjian itu usai, maka semua yang ada, jika terbelenggu ke dalam alam mereka dengan penyiksaan. Suasana malam ini semakin membuat aura mistis terasa mengental. Seolah-olah setan-setan berarakan keluar dari sarangnya. Mereka seperti mendapat panggilan dari siluman asu baung. Aku berjalan pulang, ingin bertemu dengan nenek juga Farida. Namun ternyata, tepat di sebelah kiriku, aku sudah ditatap langsung oleh sosok yang berwajah mengerikan. Kuntilanak dengan bau bunga melati itu terus membarengi langkahku, sembari wajahnya terus menatap ke arahku. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Hal itu merupakan keputusan terbaik yang aku lakukan. Aku mempercepat langkahku. Namun semakin aku mempercepat langkahku, wujud menakutkan itu terus bergerak mengikuti. Persis sejajar denganku dan mukanya terus menatapku. Tatapan matanya tajam, hitam pekat tanpa berkedip. Dan hanya beberapa langkah sebelum tepat sampai di depan nenek dengan Farida yang berdiri menunggu, kuntilanak itu menghilang. "Cepetan, Mas!" Farida setengah berteriak menyuruhku. "Iya, kenapa sih?" jawabku dengan mempercepat langkah. "Di belakangmu ada anjing besar banget tadi," dia memberitahuku. Namun aku malah tidak merasa melihat anjing siluman itu. Untuk memastikannya, aku berhenti dan berbalik. Namun sama sekali tanpa terlihat apa-apa lagi. Hanya wujud wanita seram tadi yang kini sudah menghilang entah kemana. "Ndang podo mlebu ngomah. Cepat buruan pada masuk rumah," suruh nenekku. "Iya, Nek," jawab kami berdua, yang langsung mengikuti beliau. Tanpa berhenti lolongan itu terus terdengar. Lalu dari kejauhan terlihat dua orang tengah berjalan dengan sangat terburu-buru. Ternyata mereka adalah Mas Pur dan Kang Armani pulang ke rumah. Mereka hanya sebentar saja di rumah, mengambil sesuatu dari dalam kamarnya, lalu kembali berpamitan meninggalkan rumah lagi.
Nenek hanya berpesan pada mereka berdua untuk berhati-hati. Seakan nenek sudah paham apa yang akan mereka lakukan dan kemana mereka pergi. Aku tak ketinggalan meminta izin kepada nenek untuk ikut pergi bersama mereka. Aku ingin tahu kelanjutan peristiwa ini. Dengan restu nenek, akhirnya aku mengikuti mereka menuju rumah Pak Kiai. Ternyata di sana sudah ada beberapa warga yang berkumpul. Mereka membicarakan sesuatu, yaitu tentang lolongan asu baung itu. Salakan anjing siluman yang tiada berhenti, seperti sedang membangunkan lelembut di sini. Yen kabeh wis podo mantep, ayo budal. Kalau semua sudah siap, ayo berangkat, ajak Pak Kiai. Langkah beliau kami ikuti. Kami berjumlah kurang lebih 13 orang berjalan mengiringi Pak Kiai dan Pak Lurah. Semua berjalan dengan mengumandangkan takbir dan sholawat. Suasana menjadi riuh terdengar. Warga yang mendengar rombongan ini banyak yang mengintip dari dalam rumah tanpa ikut serta dengan kami. Mungkin mereka masih berselimut ketakutan atau memilih aman dengan menjaga anak istri di rumah. Setelah sampai di rumah Pak Panjalu, terlihat Pak Kiai membaca doa, lalu berbalik menghadap ke arah kami, menyuruh kami semua agar memanjatkan doa terlebih dahulu. Ketika pagar itu dibuka, sosok bayangan hitam raksasa itu terlihat berdiri di belakang rumahnya, sangat besar dan tinggi. Namun, hanya seperti ilusi terlihat. Yen ono sing podo weruh, ojo wedi, kudu tatak. Jika ada yang bisa melihat, jangan takut, harus berani. Kembali pemuka agama itu memberitahu. Setelah mendengar kesanggupan kami semua, mulailah kami melangkah masuk ke halaman rumah itu. Angin kencang tiba-tiba meniup. Sosok hitam setinggi pohon kelapa itu lalu mengeram dengan suara yang keras. Menghardik kami semua, memperlihatkan tatapan matanya yang merah, menyala, tanda tidak menyukai kehadiran kami. Sosok itu menggoyangkan beberapa pohon dengan tangan besarnya untuk menakuti kami. Namun ia hanya mampu sebatas itu, tanpa bisa melakukan hal lebih dari itu. Sautan gonggongan anjing terdengar dari dalam rumah, menggeram. Juga ada yang melolong sangat lama terdengar. Mendengar itu bulu kuduku seketika berdiri, terasa merinding. Energi itu terbentur sangat kuat, bercampur dengan hembusan angin yang kencang di area ini. Dobrak lawange! Suruh Pak Lurah. Beberapa orang maju mengikuti perintah kepala desa itu, lalu mendobrak pintu itu. Saat pintu terbuka lebar, bau dari dalam rumah ini sangat menyengat. Ada bau wangi kemenyan, dupa, juga minyak mistik. Rumah terlihat sangat angker, tanpa penerangan lampu. Saat salah satu dari kami mencoba menyalakan lampu di rumah itu, bolam itu tiba-tiba pecah dengan sendirinya. Kelebatan bayangan berbentuk anjing terlihat, hingga pasangan mata menyala itu juga terlihat dari berbagai ruangan. Meski di dalam rumah pun, angin terasa berputar dengan kencang, menyibak tirai, juga menerbangkan beberapa benda kecil. Semua mundur menahan mual ketika bau busuk itu tercium sangat menyengat. Bau bangkai dari arah dalam sebuah kamar dengan penjagaan bayangan anjing siluman. Ada juga yang keluar rumah karena merasa tidak sanggup berada di dalam sini. Semua terasa panas meski angin meniup. Bebauan wangi sudah menjadi busuk, ditambah mata mengerikan itu terus menatap dengan tajam. Opo ora ono sing nggawa senter yo? Apa tidak ada yang membawa senter ya? Tanya Pak Lurah. Boten, Pak. Jawabku. Tak seberapa lama, Pak Kiai berdiri menatap ke arah kamar itu. Ia dengan abangku dan Kang Armani berdiri ke arah dapur dan ruangan lain.
Mereka membacakan doa, lalu memerapat rumah ini dengan membacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan. Secara perlahan, semula tadi di tengah kegelapan hanya mata itu terlihat, kini gigi tajam berwarna putih bertaring itu juga terlihat dengan geraman yang menggetarkan. Beberapa kali gemerincing suara rantai terdengar dari dalam kamar itu. Lalu cahaya bersinar dari dalam sana, memperlihatkan sosok Pak Panjalu yang tengah berdiri dengan kondisi seperti saat dia mati. Kepala terpecah, tulang yang patah, mematah. Pelan bergerak, mendekat, meski belum terlihat fisiknya secara jelas. "Astagfirullah!" teriak beberapa orang yang menghambur keluar ketakutan. Di mana anjing siluman itu, sekitar 7 ekor, berada di samping juga belakang sang dukun untuk menjaganya, siap menerkam kami yang masih berada di dalam rumah ini. Kentongan witir dibunyikan agar semua warga yang masih terjaga untuk datang kemari. Tetapi tak satu pun ada yang terlihat menyusul. Meski terus kentongan itu dibunyikan, hasilnya nihil. Mereka masih diliputi dengan rasa ketakutan itu. Hal ini menjadikan suasana desa seperti desa mati. Beberapa gertakan terdengar dari Pak Kiai, lalu beliau menggaris lantai itu dengan tongkat rotan di tangannya. Benteng gaib itu muncul dengan bayangan emas, membuat segerombolan anjing siluman juga jasad hidup itu tidak bisa melangkah lebih maju. Tasbih yang ada di tangan 2 pemuda di sampingnya lambat laun memancarkan cahaya. Jika kini terlihat dari kebatinan, alam ini terlihat sangat jelas. Kami seperti tidak lagi berdiri di dalam rumah, tetapi berada di dalam sebuah gua besar yang lebih terlihat bagai sarang asu baung ini. Perlahan terlihat kemeretakan tulang belulang yang patah itu, lalu seperti menyambung dengan sendirinya. Pecahan kepalanya perlahan mengatup dan luka yang terbuka menganga itu menutup, mewujudkan kembali sang dukun seperti saat semasa masih hidup. Lolongan itu terdengar keluar dari mulut Pak Jalu, hingga 7 siluman penjaganya memperlihatkan taringnya yang semakin mengerikan. Bau amis menjijikan itu semakin tercium busuk, bercampur dengan bau bangkai yang semakin menyengat. Bayangan hitam berkelebat mendekat, lalu masuk dalam raga sang dukun itu, membuat teriakan keras, lalu tajam memandang ke arah Pak Kiai, juga Abang dan Kang Armani. "Menungso, opo isi kurang miloro ragaku? Manusia, apa masih kurang menyakitiku?" ucapnya dengan nada yang terdengar serak dan berat. "Tumekoku tanpa miloro, anamung nyampurnaake pati siro. Kehadiranku tidak menyakiti, tapi untuk menyempurnakan kematianmu," jawab Pak Kiai. Namun sosok itu tertawa kuat, seakan-akan seperti mengejek ucapan yang terdengar olehnya, membalas kami dengan kesombongan yang dia perlihatkan di depan kami semua. Terdengar tantangan dan juga pengusiran kami dari tempat ini. Kata ancaman serta umpatan amarahnya terus terdengar. Jika kini dirinya ingin menuntut balas kepada semua orang yang pernah membunuh juga menyiksanya. Kain berwarna hijau itu sekali disebatkan oleh Pak Kiai itu, pusaran angin langsung menghilang. Anjing-anjing siluman itu menggeram mundur, seakan takut menyaksikan ketiga orang yang berdiri ini. Semua itu berubah menjadi asap putih, lalu masuk ke dalam raga sang dukun, hingga perubahan wujudnya terlihat. Dimulai dari kepala dan wajah itu terlihat mirip dengan anjing. Tangannya mengeluarkan cakar di jemari yang beruas panjang. Lalu mulut itu sangat moncong ke depan, dengan taring dan gigi tajam berwarna putih. Raga Pak Panjalu sudah setengah manusia, setengah siluman.
dan matanya saat dibuka berwarna merah menyala. Baung! Allahu Akbar! Saat ini hanya menyisakan 5 orang yang berada di sini, berhadapan dengan siluman baung. Dinding gaib yang dibuat oleh orang tua sakti itu masih membatasi antara kami dengan sosok itu. Walaupun terlihat aman untuk saat ini, kewaspadaan harus tetap ada, karena suatu waktu bisa saja pria berkepala hewan ini masih menghimpun tenaga untuk menyerang. Lantunan ayat suci semakin jelas dilantunkan. Aku dengan Pak Lurah yang berdiri di belakang mereka juga ikut serta melafazkan ayat-ayat itu, sampai busur panah dalam genggaman Kang Armani. Tasbih di tangan Mas Pur juga sudah menjadi sebuah keris dengan cahaya nur putih. Keduanya memiliki senjata dengan cahaya yang sering kusaksikan digunakan saat menghadapi para lelembut. Tongkat rotan dibungkus dengan kain warna hijau itu seketika berubah menjadi pedang dengan lengkungan bulan sabit. Pedang gaib Zulfikar Rasul sudah ada di tangan kanan Pak Kiai. Mereka kini siap bertempur, hanya aku dan Pak Lurah yang tidak memiliki apapun. Kami berdua bertugas menguatkan mereka dengan terus melantunkan doa. Dinding ilusi itu perlahan memudar, semakin tipis, hingga gelombang fata morgana itu lenyap tanpa terlihat mata, menandakan jika sudah tanpa pembatas antara kami semua. Waktu di mana kini semua siap untuk melumpuhkan. Manusia setengah siluman itu langsung menarik rantai yang mengikat dirinya, menyentakkannya sekali ke tanah dan merubahnya menjadi pedang besar dengan nyala api. Sosok itu menyeringai memberi isyarat peperangan. 1 melawan 3, tentu lawan yang tidak sebanding. Arjuna Jaler mengangkat busur panahnya siap membidik ke arah depan. Begitu juga dengan Adipati Songgobumi dengan kuda-kudanya siap menerkam dengan keris Nur Jagat yang ia genggam. Hanya menunggu Kiai Rogo Sejati dengan pedang Rasul goibnya siap. Hanya tinggal meneriakkan perintah, maka semua akan melayangkan senjata masing-masing dengan jurus andalan mereka semua. Arjuna Jaler itu sebuah ilmu kuno yang artinya Arjuna laki-laki, bersenjatakan nur ilahi sebagai panah. Adipati Songgobumi ini juga gelar keilmuan Trah Mataram kuno yang bersenjatakan keris nur ilahi. Mbah Kiai Rogo Sejati adalah guru pembimbing mereka berdua yang merupakan ayah kandung Kang Armani, kebatinan tinggi dengan bersenjatakan pedang Nabi Zulfikar. Arjuna Jaler itu wujud Kang Armani dan Adipati Songgobumi itu wujud dari Mas Pur. Nasab mereka bisa dijelaskan karena benang ilmu yang selalu tersambung dimulai dari Mbah Mojogeni yang merupakan murid Kiai Panggung atau Sunan Geseng. Lalu Mbah Mojo memiliki 3 murid, di mana salah satunya adalah Kiai Mangun, ayahanda Kiai Rogo, kakek dari Kang Armani. Mas Pur dan Kang Armani digembleng langsung oleh sang ayahanda, hingga benang ilmu itu tanpa terputus oleh era kami, anak, cucu, cicit, dan keturunan selanjutnya. Angkara kang tumempram ing jagat bakal sirna kanthi ilmu sejaten, ilmu ingkang hak krana kersaning pangeran kang anggadhahi panguripan. Suasana semakin mencekam, aura mistis pun semakin terasa. Temaramnya cahaya menjadi pelengkap kengerian yang hadir di malam ini. Secara perlahan, manusia berbentuk kepala anjing itu mulai melangkah maju dengan pedang dalam genggaman tangan kanannya. Sementara tangan kirinya memperlihatkan cakar kukunya yang panjang. Geraman pertanda dimulainya peperangan terdengar menggelegar. Ia menyabetkan pedangnya ke arah Pak Kiai. Namun sabetan pedang yang melemparkan api itu dengan mudah ditepis oleh Pak Kiai. Hembusan aura api
bercampur angin yang sangat kencang menerpa kami. Terasa sangat panas. Adipati langsung melompat dan berusaha menikamkan keris bercahaya itu, tetapi kegesitan Pak Panjalu juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan kelihayannya, secepat kilat dia mundur beberapa depa dan kemudian tiba-tiba telah berdiri di atas sebuah batu besar. Posisinya lebih tinggi di antara kami. Aji Nurjagat tumampi kersaning pangeran, hu Allah. Kemudian melesatlah anak panah itu tanpa bisa ditepis olehnya. Hunjaman panah itu tepat mengenai dada kirinya, hingga dengan mudahnya membuat sosok itu tersungkur dan jatuh. Apakah hanya semudah ini wujud menyeramkan itu dapat dikalahkan? Ternyata tidak. Hunjaman panah mematikan itu hanya membuat satu ekor siluman anjing yang terkapar mati. Lalu jasadnya secara perlahan melebur menjadi abu dan terbang tertiup angin. Namun raga sejatinya masih utuh dengan 6 nyawa lagi dari perewangan Aji Asubong itu. Perlahan ia bangkit kembali dan mengancungkan senjatanya, seolah-olah memberitahu kami jika pertempuran ini belum berakhir. Tantangan itu masih dilayangkannya sebagai bentuk keberaniannya. La fataila aliwala saifa ila Zulfikar. Terdengar ucapan dari Kiai Rogo Sejati. Disebatkannya pedang itu hingga mampu membuat tanah terbelah, menggugurkan dinding bebatuan di sekeliling siluman itu, hingga membuatnya terperosok masuk ke dalam tanah, dan ia tertimbun bebatuan. Hal itu menyebabkan guncangan yang dahsyat. Kami merasa seperti ada gempa di area ini. "Pegangan, Pak!" teriakku pada Pak Lurah yang ikut terjengkang jatuh. "Nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa," jawabnya dengan kembali berdiri. Tanah yang masih bergerak hebat semakin menghimpit dan menimbun sosok itu sampai tak terlihat lagi. Melihat hal itu, kami merasa sangat lega. Kami semua serempak mengucapkan kata syukur. Namun ternyata kelegaan kami tidak berlangsung lama. Ketenangan goa yang kami rasakan tiba-tiba menghilang, seiring dengan suara gemuruh yang muncul. Ternyata gemuruh itu berasal dari gundukan puing bebatuan itu, terlihat kembali bergerak dan bergetar dengan hebatnya. "Pak Lurah, kalian Gus Al Mang tutup paningal. Pak Lurah dengan Gus Al, silakan pejamkan mata." Terdengar suara Pak Kiai menyuruh kami berdua memejamkan mata. Sekilas sebelum mataku benar-benar terpejam, aku melihat dari dalam gundukan batu itu, secara perlahan sosok siluman itu sedikit demi sedikit mengeluarkan cakarnya. Lalu kepalanya pun secara perlahan juga mulai terlihat. Saat langkah Pak Kiai berdiri tepat di hadapanku, baru aku sepenuhnya menutup kedua mataku. Semua terasa gelap dan sepi, hanya terpaan angin yang terasa menghembus dan menerpa wajahku. Dan ketika aku membuka mata, ternyata kami berdua sudah berdiri di dalam rumah milik Pak Panjalu. Namun mereka bertiga dan sosok itu sama sekali tidak terlihat, masih berada di dalam alam astral, melanjutkan kembali pertarungan mereka tanpa kami bisa menyaksikannya. "Mas, tunggu di luar saja, gabung dengan warga yang lain," ajak Pak Lurah padaku. "Iya Pak, mari," aku menyahuti ajakan beliau. Di luar rumah masih ada beberapa orang yang menunggu dengan posisi tetap berkerumun sembari mengobrolkan kejadian di dalam. Mereka menghampiri dan mendekati kami berdua yang berjalan keluar halaman rumah. Pertanyaan warga langsung membombardir kami, mempertanyakan kejadian di dalam. Pak Lurah mulai menjelaskan kronologis peristiwa yang terjadi di dalam rumah. Setelah itu, kami semua menjauh dari rumah Pak Panjalu. Di tengah jalan yang tidak seberapa jauh letaknya, dan tetap melihat ke dalam rumah angker itu, sembari menunggu hasil pertempuran yang sedang berlangsung.
Malam perlahan berlalu, dan tak terasa sudah memasuki waktu subuh. Kami akhirnya pergi meninggalkan tempat itu, kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan mereka yang masih dengan misterinya. Entah seberapa lama mereka keluar lagi, bahkan keadaannya bakal seperti apa, kami semua juga tidak tahu. Hanya panjatan doa yang bisa kami berikan untuk keselamatan Pak Kiai dan kedua muridnya. 3 hari berlalu tanpa ada kabar dari ketiganya. Mereka belum kembali pulang dengan hasil kemenangan seperti harapan kami, masyarakat di kampung ini. Justru kecemasan itu kini menyelimuti kami yang berada di rumah. Kami mengkhawatirkan keselamatan mereka yang berada di dalam alam lain dan sedang melakukan pertempuran dengan siluman Asubaung Sakti itu. Panjatan doa selalu kami lantunkan tanpa pernah berhenti di 5 waktu dalam sujud, mengharap perlindungan Zat Pencipta Jagat dan beserta isinya. Karena kami yakin bahwa sebuah pengharapan hanya dimohonkan kehadirannya saja. Kami pun merengkuh keyakinan bahwa jika ini menjadi kehendak, pasti sudah tertulis sebelumnya. "Mas, makan dulu," kata Farida siang ini. "Iya, Nduk, nanti saja," jawabku dengan masih bersila dalam kamar. Pintu kamar terdengar ditutupnya. Aku melanjutkan aktivitasku, bermunajat dengan berzikir. Meskipun hanya ini yang bisa aku perbuat, berupaya menghadirkan pelindung dari luar dimensi. Aku berharap energi murni yang terkirim melalui sumber positif akan diterima oleh pemilik sumber yang sama. Dalam hening, aku melihat gambaran jika pertempuran itu masih berlangsung. Kilatan-kilatan cahaya berbagai kedikdayaan beterbangan bagai pilar yang benderang dalam gelap. Gemuruh itu terdengar dalam pendengaran ini. Retaknya bebatuan juga pasir-pasir yang terus menggugur. Berulang kali terdengar bunyi ledakan saat cahaya itu saling beradu. Nampak singa besar dengan berambutkan api juga terlihat bertengger di salah satu batu. Dengan mata menyala, sosok itu berdiri menyaksikan semua yang terjadi di hadapannya. Ia merupakan sebuah kodam yang berasal dari dalam diriku. Tanpa membantu, hanya sesekali mengaum keras. "Le, Le," nenek memanggil dari luar kamar. Aku membuka mata, meninggalkan pertempuran yang terjadi di dalam sana. Kemudian aku bangkit dari dudukku, melipat sajadah, dan mengalungkan kembali tasbih hitam di leherku. Lalu aku bergegas menghampiri nenek yang sudah berdiri menunggu di depan kamar. "Sampeyan ki ngopo, Le? Kok kemerlap saka njero kamar? Katon saka njaba. Kamu ngapain, Nak? Kok cahaya dari dalam kamar terlihat dari luar?" tanya nenekku. "Namung mujahadah, Mbah," jawabku menenangkan beliau. "Ora usah melu-melu urusane sing tuwa. Cukup ndongake wae saka kene. Muga-muga kabeh pinaringan slamet. Tidak usah ikut-ikutan urusan orang dewasa. Cukup mendoakan saja dari sini. Semoga semua diberikan kesehatan," imbuh nenek, yang lalu duduk di kursi ruang tamu, dan di situ sudah ada Farida yang menunggu kami. Aku mengikuti langkah beliau duduk berdampingan. Sambil menunggu nenek berbicara, aku memperhatikan nenek yang tengah mengusapkan gambir ke daun sirih itu. Sampai digulungnya lalu mengunyah. Kemudian beliau memberikan gambaran dalam kehidupan dengan pandangan ilmu Tuhan. "Lelampah tanpa dunung ilmu iku bakal kejlundrung peteng ati lan paningal. Aja dadi pangugem yen bangsa alus kuwi kang weweneh pitulung. Kuwi mau kleru.
Mengamalkan ajaran tanpa berbekal ilmu itu hanya akan menjerumuskan gelapnya hati dan penglihatan. Jangan jadi pedoman jika bangsa jin itu yang memberikan pertolongan. Semua itu salah. Nenek memberikan nasihat perihal mengenai ilmu hitam dukun itu. Aku dan Farida fokus menyimak wejangan dari nenek dan mengambil inti dari wejangan itu. Aja milara raga, amarga luput anggone lelaku. Jangan menyakiti raga karena salah saat mencari ilmu. Imbuh beliau. Mbah, badhe tanglet. Napa mboten wonten ingkang saged pitulung kalian menungso? Pilih lepat anggenipun mlampah dumados ngilmu menika, Mbah. Apa tidak ada yang memberi pertolongan dengan manusia jika salah dalam mencari suatu ilmu itu, Mbah? Tanya Farida. Ngelmu sejati ning ilmu iku peparing Gusti Kang Maha Kuwasa, Nduk. Pilih luput anggone gegayuh kang bisa paring pitulung amung awake dhewe tanpa perantara kaliya liyane. Ilmu sejatinya ilmu itu pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, Nak. Jika salah ketika mencapai suatu tujuan, berguru menuntut ilmu yang bisa menolong hanya dirinya sendiri tanpa perantara siapapun juga, Kata nenek memberikan penjelasan. Dados mekaten nggih, Mbah. Farida menjawab dengan kepala manggut-manggut, pertanda dia memahami perkataan nenek. mula sinau iku kudu nganggo ati kang ikhlas. Duweni tujuan amung marang kasejaten. Kumanti landasan krana ilahi. Makanya belajar mencari ilmu itu harus memakai hati yang ikhlas. Memiliki tujuan hanya untuk kesejatian. Dengan landasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kata penutupan dari beliau sebelum kembali masuk ke dalam kamarnya. Kini hanya kami berdua dalam kebisuan masing-masing, menelaah semua kata kesepuhan itu, mendalami makna, juga menggali inti sebuah pembelajaran perihal mencari ilmu. Adab tentu wajib disertakan, dan utamanya tujuan adalah hanya mencari ilmu keesaan Tuhan. Kemudian gadis muda di sebelahku ini bangkit dan berpamitan untuk ke dapur menyiapkan makan siangku. Patuh, hormat, taat, dan memaknai amanah sang guru adalah adab sebagai seorang murid. Ilmu yang dapat diturunkan jika sang pemilik ilmu ridho juga ikhlas, sepenuh hati membimbing. Untuk itu, sambungan benang ilmu tidak akan pernah terputus sampai 7 fase kehidupan. Siang itu, dengan luapan perasaan yang tidak menentu, aku hanya duduk berdiam diri, masih menunggu keajaiban sembari terus melantunkan doa. Tanpa henti aku terus bermunajat, memohon agar segala sesuatu yang sedang diperjuangkan segera menuai titik akhir. Berharap Kiai beserta muridnya dapat kembali dengan selamat. Tak terasa waktu terus berjalan. Siang berganti malam, hari pun telah berganti. Namun semua pertanyaan masih menjadi misteri. Bagaimana akhir kisah ini? 4 malam sudah Kiai dan juga kedua muridnya belum kembali. Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri untuk kami, masyarakat kampung. Hanya ada satu orang yang mampu untuk tetap tenang, yaitu nenek. Ya, nenekku, yang dengan keyakinannya bahwa jika Allah maka akan berpihak pada kebenaran, serta memberikan perlindungan dan jalan untuk pulang, meski tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Kamanungsan kang anggadai iman anamung sumeleh marang Gusti Pangeran tanpa kejaba liaran liyane. Manusia yang memiliki iman hanya berserah kepada Tuhan
tanpa adanya lain dan yang lainnya lagi. Kata-kata itu beliau ucapkan setelah ia pulang dari masjid. Dan malam ini adalah malam keempat, namun belum ada kabar apapun. Meskipun samar, terlihat sebuah siratan kesedihan yang tertahan dalam hati nenek. Menunggu cucunya tanpa ada kepastian, tentu menjadikan luka tersendiri bagi orang yang sudah sangat tua itu. Meluruskan yang selayaknya diluruskan, membenarkan yang mesti dibenarkan, merupakan tujuan mulia untuk mencapai sebuah kelayakan bagi manusia yang salah meniti dalam kehidupan. Kepedulian tanpa ukuran dan tanpa batas sudah selayaknya dilakukan untuk mengambil peran sebagai sesama manusia dan menjadi pedoman kewajiban demi ketentraman semua penduduk. Tuhan, semua ini untuk apa? Tanyaku dalam hati. Masih dalam diam dalam lamunan, tidak lama terdengar suara salam dari luar dengan mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo, jawabku sambil membuka pintu. Bapak angkatku tiba-tiba datang malam ini, tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Sepertinya Pak Waloyo sudah terpanggil secara batin, dan sudah bisa ditebak. Walau beliau jauh, namun ia sudah tahu semua peristiwa di sini melalui telepati yang dibacanya dengan perantara jiwa ketujuh putrinya. Eluh, Bapak, kalian sinten Pak tindak mriki? Monggo pinarak Pak. Aku menyambut Pak Waloyo. Bapak dewe le, endi adikmu? Bapak sendirian nak, mana adik kamu? Tanya beliau. Dengan masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu. Sekedap je Pak, kulo timbali. Nduk Ida nembe istirahat. Sebentar ya Pak, saya panggil. Di Ida sedang tidur, jawabku dengan memberitahu. Wis ora usah le. Sampean wae lungguh kene karo bapak. Ana wigati sing arep bapak kandhani marang sliramu. Sudah, tidak usah nak. Kamu saja duduk di sini dengan bapak. Ada kepentingan yang ingin bapak sampaikan pada kamu, kata Pak Waloyo dengan tatapan serius. Aku duduk menghadap ke arah orang tua angkatku ini, menunggu ia memulai pembicaraan. Bisa kutebak, tentu saja ini pasti menyangkut dunia spiritual, kebatinan yang memiliki hubungan dengan kasus yang tengah terjadi saat ini. Dadi, pean kudu jogo adikmu kanthi hati-hati le. Amarga ajian asu baung iku ngarah jiwa murni kang tinuju marang Ida. Jadi kamu harus jaga adikmu dengan hati-hati ya nak. Karena ajian asu baung itu mencari jiwa suci yang ditujukan ke Ida. Jelas ayah Farida dengan sedikit kecemasan. Loh, kok saged Farida pak? Ingkang dipunincer kalian lembut menika. Loh kok bisa Farida pak? Yang diincar oleh setan itu? Tanyaku dengan heran. Amarga adikmu iku nduweni darah suci katurun saka titisan Kanjeng Ratu. Iku kang dadi kasekten pungkasan ajian asu baung. Bile bisa nyampurnakake saka getih kang diduweni adikmu. Karena adikmu memiliki darah suci keturunan dari titisan Kanjeng Ratu, Nyai Roro Kidul. Itu yang menjadi kesaktian pamungkas ajian siluman anjing. Jika bisa mencapai kesempurnaan dari darah yang dimiliki adik kamu. Kembali penjelasan Pak Waloyo. Aku sangat terkejut mendengar semua penjelasan itu. Aku masih tidak percaya jika semua ini ternyata ada kaitan dengan Farida. Sekarang aku baru paham
jika ternyata kelahiran adik angkatku itu masih memiliki penitisan Ratu Pantai Selatan. Pantas saja selama ini dia dapat melihat semua ini dengan gamblang. Dan seperti sebuah sinyal, jika kedatangannya ke sini sudah menjadi utusan untuk mengakhiri kegentingan ini. Pak Waloyo memberikan penjelasan panjang lebar. Jika ternyata ajian siluman itu didapat Pak Panjalu dari hasil menuntut dari Pantai Selatan, Asu Baung adalah wujud keabadian sebuah ajian kesaktian, dan manusia menganut ilmu itu akan menjadi kebal sakti mandraguna. Jika mengalami kematian, maka raganya akan berubah menjadi siluman anjing dan mengabdi di Istana Laut Selatan. Semua penjelasan Pak Waloyo memberikan wawasan baru bagiku tentang pengetahuan asal-muasal sebuah ilmu hitam dan ilmu kesaktian yang memiliki bermacam persyaratan. Ternyata ilmu ini akan sangat sempurna jika sang pemilik ajian ini dapat meminum darah dari seorang gadis yang masih memiliki darah titisan. Obrolan kami yang panjang dan lebar sampai membangunkan Farida. Kemudian dia keluar kamar lalu menyalami bapaknya dan ikut duduk dengan kami. Kok bapak ndalu sanget? Wonten wigati nopo nggih, Pak? Kok bapak malam banget? Ada masalah apa, Pak? Farida bertanya dengan nada kecemasannya. Ora ono apa-apa, Nduk. Bapak namung ngungak sliramu kalian Kang Masmu alwae. Kabeh podo sehat toh? Tidak ada apa-apa, Nak. Bapak hanya menjenguk kamu, juga kakakmu Al saja. Semua pada sehat kan? Kata Pak Waloyo menyembunyikan tujuan beliau datang kemari. Sebelum Farida keluar tadi, Pak Waloyo sudah memberikan sebuah keris kecil dengan ukiran naga kepadaku. Benda itu beliau titipkan sebagai senjata perlindungan untuk menjaga adikku jika suatu saat nanti kami bertemu atau sempat bertempur dengan siluman itu. Meskipun hati kecilku awalnya menolak, karena aku pribadi sangat tidak suka dengan namanya ajimat ataupun barang keramat seperti ini. Namun, kini hanya aku tawasulkan bahwa ini hanya perantara sebuah benda dengan khodam di dalamnya. Penolong akan semua kehidupan, hanya zat semesta alam. Tiba-tiba terdengar titir kentongan memanggil semua penduduk. Bunyi yang menjadi pertanda jika ada kegentingan yang tengah terjadi malam ini. Kami semua berhamburan keluar rumah menuju sumber suara kentongan itu. Pak, wonten apa niki? Ada apa ini? Tanyaku pada salah satu warga di situ. Kula ugi mboten ngertos, Gus. Monggo sareng tindak mrika. Saya juga tidak tahu, Gus. Mari barengan saja ke sana, jawab warga itu. Aku mempercepat langkah ketika kulihat kerumunan orang di simpang jalan menuju pemakaman itu. Terlihat orang-orang itu mengelilingi sesuatu di tengah-tengah mereka. Apapun itu ingin rasanya segera sampai ke sana dan melihat apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sesampainya di kerumunan itu, aku langsung menerobos masuk kerumunan warga. Terlihat Kang Armani yang masih duduk memangku Pak Kiai yang sedang pingsan. Dengan darah keluar dari sudut bibir juga hidung beliau, menandakan luka dalam tengah diterima oleh Pak Kiai. Sementara sang anak masih terlihat kepayahan dengan nafasnya yang masih ngos-ngosan. Ia tampak berusaha memulihkan tenaga. Suasana begitu hening, sampai tidak seberapa lama terdengar dalam tangis suara Kang Armani mengucap, Innalillahi wa innalillahi roji'un. Terlihat tangannya dengan gemetar menutupkan mata ayahandanya yang berpulang menuju kepulangan ke rahmatullah. Semua warga masih tertegun menyaksikan itu. Belum ada yang berani mendekati jasad itu. Monggo dipun angkat kemawon. Mari diangkat saja.
Pintaku pada seluruh warga. Lalu mereka semua menyambut tubuh Pak Kiai. Dan aku memapah Kang Armani yang dibantu oleh Arif adiknya. Kami semua langsung membawa pulang ke rumah mendiang agar segera disucikan, lalu mengafaninya. Beberapa warga juga sudah bertugas menggali makam malam itu juga. Terlihat Kang Armani pun ikut memandikan almarhum dengan tatap kesedihannya. Tidak luput dari Bu Nyai dan kedua adiknya yang sangat dirundung kedukaan terduduk dalam tangis. Aku ikut mengguyurkan air bunga itu, menggotong tubuh yang sudah mulai kaku itu, meletakkan ke sebuah meja yang sudah terdapat kain kafan, kapur barus, juga kapas di sana. Mbah Muhroji, selaku sesepuh desa, langsung membungkus jasad itu, diikat membentuk pocong, lalu kami semua mengangkat menaruh di keranda, menutup dengan kain hijau bertuliskan kalimat syahadat. Setelah mendapatkan izin dari Kang Armani, keranda itu digotong menuju masjid untuk disolatkan. Solat gaib selesai, tepat pukul 3 dini hari, jasad itu disemayamkan. Semua prosesi itu diarahkan langsung oleh anak tertua almarhum. Dan hingga sebelum subuh, semua warga sudah menyelesaikan pemakaman Pak Kiai. Sebuah kematian telah terjadi sebagai bentuk perjuangan mulia yang hanya ingin menolong manusia agar dapat ketenangan dalam alam baka. Namun justru takdir ini menjadi perjalanan akhir beliau. Beliau selalu memanusiakan manusia. Maka Jannah menyambutnya sebagai syuhada ilahi. Semua prosesi pemakaman beliau dimudahkan Tuhan. Semua proses sangat cepat hingga tanah menutup jasad beliau. Sehabis sembahyang subuh, aku menuju rumah duka, membacakan tahlil juga Yasin dengan seluruh warga. Sebelum semuanya kembali pulang, pagi itu aku hanya duduk di samping rumah mendiang, melihat warga yang mulai sibuk mempersiapkan makanan juga tempat untuk para pelayat. Ingin rasanya menanyakan perihal abangku, kenapa tidak ikut pulang dengan Kang Armani? Apa dia baik-baik saja atau sebaliknya? Tiba-tiba pundakku ditepuk oleh Kang Armani yang lalu duduk di sebelahku. Sehabis ini aku mau nyusul masmu. Dia masih di sana. Aku hanya pulang antar bapak, katanya memberitahuku. Kang, biar aku saja. Tuntun saja aku. Di sini tentu keluarga masih sangat membutuhkan pean, Kang, kataku membalas perkataannya. Ini kehendak. Ini harus segera diselesaikan. Bapak sudah waktunya kembali. Hanya tinggal kita yang masih hidup melanjutkan perjuangan beliau, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, imbuh Kang Armani. Iya, Kang. Kapan kita berangkat? Tanyaku kembali. Nanti aku kabari, Gus. Kamu pulang dulu. Minta restu pada Mbah Pairah. Hanya itu yang bisa menjadi penuntun. Aku pulang ke rumah, menyampaikan apa yang akan kami berdua lakukan untuk kembali ke dalam dimensi astral menyelesaikan yang belum selesai. Membawa kembali pulang yang semestinya dibawa pulang, dan hanya restu dari nenek yang mesti aku bawa. Doa itu yang akan melindungi di mana kaki ini akan berdiri nanti. Kemuliaan hanya disandang oleh para manusia yang mementingkan kemanusiaan. Mati secara syahid, julukan bagi para syuhada Tuhan untuk mereka yang berperang menegakkan kebenaran. Sesampainya aku di rumah, belum lagi langkah kakiku menginjak pelataran. Kulihat dari kejauhan, abangku berjalan dari arah jalan yang berlawanan. Langkahnya gontai, tertunduk lesu sembari melihat jalan tanah yang bertata bebatuan. Ia terlihat seperti memiliki beban dan kedukaan yang sangat berat. Aku dapat merasakan sebuah kehilangan yang mendalam tengah dialaminya, yaitu berpulangnya sang guru. Hal itu wajar terjadi, karena sedari kecil Mas Pur dan Kang Armani menekuni pendidikan keagamaan dan kebatinan di bawah asuhan Pak Kiai.
Pak Kiai sendiri selain menjadi guru, merupakan pengganti sosok ayah untuk abangku. Ilmu serta bimbingannya lah yang menghantarkan jati diri abangku sampai detik ini. Maka tak heran jika kepergian Pak Kiai memberikan pukulan telak bagi jiwa dan batin Mas Pur. "Mas," sapaku padanya. "Iya le, ayo mlebu omah." Kepulangan Mas Pur disambut gembira oleh nenek. Rasa syukur dan rona kebahagiaan yang dirasakan beliau terpancar sangat jelas. Setelah Mas Pur menyalami nenek dan Pak Waloyo, kami semua duduk mendengarkan apa yang telah Mas Pur lewati di dalam sana selama berhari-hari. Mas Pur bercerita bahwa ternyata pertarungan itu sampai sekarang belum usai. Di saat Kang Armani mengantarkan ayahnya yang terluka parah, Mas Pur gagal melanjutkan pertarungan. Hal itu disebabkan karena siluman anjing itu menghilang. Setelah nyawa yang menjadi pelindung raga Pak Panjalu hanya tersisa 1. Sementara 6 siluman asu baung penjaga raga Pak Panjalu sudah berhasil mereka musnahkan. "Tadi Kang Armani berencana untuk menyusul ke sana denganku, Mas," ujarku setelah mendengar ceritanya. "Aku pulang karena sosok itu menghilang. Kita harus waspada karena jelmaan siluman itu pasti akan menuntut balas pada warga sini." Sejenak kami tersentak mendengar kata-kata Mas Pur. Bisa kami bayangkan dampak peristiwa ini ke warga. Ketakutan dan suasana yang mencekam pasti lebih mengental. Ketidaknyamanan pun pasti semakin menyelimuti kehidupan warga di desa kami. "Jadi selanjutnya bagaimana, Mas?" tanyaku pada Mas Pur. "Sebentar lagi aku ke rumah Pak Bayan agar beliau segera mengumumkan kepada warga supaya mereka lebih waspada." Setelah Mas Pur berusaha untuk menenangkan dirinya dengan minum kopi dan menghisap sebatang rokok, ia beranjak ke rumah kepala desa memberitahukan jika sosok siluman itu masih belum mati. Mas Pur meminta berita ini segera disiarkan agar seluruh penduduk lebih waspada. Karena yang ditakutkan jika dedemit itu kembali dan meneror warga kampung ini. Tidak seberapa lama kemudian terdengar pemberitahuan perihal peristiwa tersebut dari masjid. Warga diminta untuk lebih waspada karena jika setan dukun sakti itu masih berkeliaran, bisa saja sewaktu-waktu ia akan kembali meneror kampung ini. Setelah mendengar pengumuman itu, tampak warga riuh berlarian menuju rumah kepala desa. Mereka ingin mencari tahu secara lebih jelas mengenai peristiwa tersebut. "Wis, pean ning omah wae, aja semawe. Ben kuwi dadi urusane kakangmu ya, Le. Sudah, kamu di rumah saja. Jangan ikut campur. Biar itu menjadi urusannya abangmu ya, Nak," ujar nenek kepadaku. "Enggak, Mbah." Sebenarnya aku sangat penasaran dan ingin sekali tahu perkembangan pembicaraan seluruh warga desa. Akan tetapi, bagiku menuruti perkataan nenek adalah suatu keharusan. Karena aku tahu beliau sebenarnya saat ini merasa cemas akan kondisi Mas Pur. Jadi aku tidak ingin menambah beban pikiran beliau yang sudah sangat tua. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kepala desa dan warga berembuk mengambil langkah-langkah yang diambil untuk berjaga-jaga. Dalam kegentingan malam ini, beberapa warga berjaga-jaga dengan melakukan ronda. Beberapa kepala keluarga yang berani dan mempunyai nyali sudah ditunjuk oleh kepala desa agar membentuk kelompok-kelompok penjagaan. Serta mereka diminta untuk membuat titik-titik untuk penjagaan tersebut, agar ketika ada teror lagi bisa langsung ditangani atau segera dilaporkan. Sementara yang lain berjaga-jaga, kami menyerukan kalimat tahlil di rumah mendiang Pak Kiai.
Duka masih menyelimuti keluarga dan warga yang ditinggalkan. Kami luruh dalam khidmat, ratap dalam husuk, menghantarkan doa kepada Sang Ilahi, sekaligus untuk mengenang jasa kesantunan, keilmuan, dan kebaikan beliau yang penuh pamor kewibawaan. Selesai tahlil, terlihat dua sahabat itu duduk di sebuah sudut ruangan, saling menguatkan dan kembali membahas peperangan yang belum berakhir. Ada ketegangan yang muncul di raut wajah Mas Pur dan Kang Armani. Mereka tampak menahan kobaran amarah, sebuah gelagat perpaduan antara kesedihan juga emosi yang hanya bisa tertahan. Aku dapat membaca itu. Selain keduanya merasa kehilangan, dan mereka juga ingin segera menyelesaikan semua ini. Kami yang ada di situ hanya berani melihat tanpa ada yang berani ikut campur urusan mereka. Tiba-tiba aku merasakan sebuah getaran kuat dari dalam batin, seperti sebuah panggilan. Tapi entah apakah itu, aku juga tidak dapat menyimpulkannya. Lalu kemudian, Mas Pur dan Kang Armani bangkit dari duduknya. Mereka melihat ke arah luar. Kilatan cahaya terlihat membelah gelap malam, dan gelegar dahsyat juga terdengar, bagai portal gaib sudah terbuka. "Zikra, mantuk le, jagain Simbah. Zikra, pulang nak, jagain nenek," kata Mas Pur yang menyuruhku pulang. "Enggak mas," jawabku sambil bergegas pulang. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah itu, tiba-tiba terdengar suara yang membuat merinding. "Au!" Auman panjang asu bohong itu terdengar dari kejauhan. Mendengar auman itu, dadaku tiba-tiba terasa panas terbakar. Degup jantung terpacu tidak beraturan. Bukannya aku merasa ketakutan, tetapi lebih kerasa seperti ada dorongan energi yang sangat luar biasa keluar dari dalam raga dan berbenturan dengan aura murni diri dari dalam diriku. "Apalagi ini?" gumamku, menahan kekuatan yang terasa luar biasa. Setelah berusaha sedikit menenangkan diri, aku kembali meneruskan perjalananku untuk pulang, menjaga orang yang berada di rumah seperti yang diinginkan oleh abangku. Karena kini setan siluman anjing liar itu sudah datang, siap menuntut balas atau hanya sekedar meneror warga. Yang jelas, hal ini tidak bisa lagi diabaikan. Tabu peperangan akan segera kembali menggenderang. Selama perjalananku kembali ke rumah, terdengar berulang kali siluman itu melolong. Aumannya membahana memecah kesunyian malam yang terasa mencekam, membuat dada ini terasa semakin panas. Sesampainya di rumah, aku bergabung dengan nenek, Pak Waloyo dan Farida yang seperti sudah menantikan kepulangan kami. Aku pun menceritakan apa yang tengah aku alami. Aku sendiri merasa bingung dan bertanya-tanya, ada hubungan apa diriku dengan siluman itu? Farida dan nenek hanya diam saat mendengar ceritaku. Mereka juga tampak bingung karena mereka tidak mengerti yang terjadi padaku. Namun, berbeda dengan Pak Waloyo yang tersenyum sembari menatapku. Seakan ia paham dengan keadaan yang kualami. Melihat senyum Pak Waloyo membuatku tiba-tiba teringat dengan keris yang diberikannya kepadaku. Benda ini, apa keris kecil yang diberikan bapak angkatku sebagai pegangan yang membuat benturan kekuatan itu muncul? Tulang-tulang yang bengkok patah, kepala terpecah, rantai yang masih melilit tubuh itu. Tatapnya mengarah tajam kepada kami berdua yang berada tidak seberapa jauh darinya. "Karepmu apa, Pak? Isi kurang. Nggawa kekeran uga ngrenggut nyawa menungso. Maumu apa, Pak? Masih kurang. Membawa keributan juga sampai merenggut nyawa manusia," tanya Farida dengan penuh keberanian. Gavani, Avani. Kata-kata itu berulang kali terdengar dari suara beratnya.
Jalukmu dikafani. Tinggal norogo menungso iku. Mula bakal tak kafani. Pintamu dikafani. Tinggalkan raga manusia itu. Maka akan aku kafani. Sambung Farida kembali. Kafani aku. Suara itu kini semakin jelas terdengar. Tiba-tiba secara perlahan, matanya berubah menyala seperti mata anjing, dan mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi tajam dengan taring runcingnya. Eramannya menggema, menandakan situasi sudah tidak aman lagi. Suatu saat ia bisa saja berubah wujud dan menyerang kami berdua. Melihat itu bukannya takut. Justru Farida malah maju di depanku, seakan siap menghadapi dan menjadi pelindung untuk diriku. Siap, Mas? Tanya gadis di depanku ini. Siap, Duk? Jawabku sigap, walaupun masih belum tahu maksudnya. Tiba-tiba terdengar kemerut gigi dari sosok yang berada di hadapan kami. Lalu hanya sekedip mata, wujud itu berubah menjadi siluman bertubuh manusia, berkepala anjing hutan. Itu adalah wujud yang pernah aku lihat sebelumnya, saat berada di dalam gua alam gaib. Jiwa yang sudah menyatu dengan iblis adalah jiwa yang penuh dengan keangkaraan. Karena terkadang upaya untuk menyelamatkannya justru membuat manusia yang menolongnya terseret menuju kematian. Kami berdua kini berhadapan langsung dengan sosok yang telah berubah menjadi sosok setengah manusia dan setengah hewan, yaitu sosok manusia berkepala anjing liar. Dari sorot mata dan geramannya terlihat keganasan yang luar biasa. Siap mencapik-capik gadis yang berada di depanku dengan cakarnya yang berkuku panjang dan tajam. Jika dia ingin melompat dan menerkam, tentu hal itu sangat mudah baginya, karena jarak antara kami hanya beberapa meter saja. Secara perlahan, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul dan memperlihatkan wujud raksasa hitam yang dipenuhi bulu. Genderuwo ini merupakan perewangan sang dukun yang bersarang dari cincin yang dikenakannya semasa hidup dan menjadi kesaktian tersendiri buat Pak Panjalu. Mulai baca takbir, Mas, suruh Farida. Aku lalu mengikuti seruan adik angkatku itu, menggemakan lantunan takbir, mengesahkan asma ilahi. Shhh. Tak seberapa lama, tanpa hitungan detik, seketika kini kami sudah berada di dalam gua sarang lelembut. Mataku belum bisa jelas melihat isi gua, karena sinar putih yang sangat menyilaukan memancar tepat di hadapanku. Secara perlahan, kemudian sinar itu meredup dan masuk ke dalam tubuh Farida. Setelah cahaya menghilang, aku bisa melihat Farida kini terlihat berbeda dengan balutan kemben dan jarik berwarna coklat. Sabuk gelang juga busur, serta sarung anak panahnya semua terlihat berkilau keemasan. Bagai Srikandi jika dalam tokoh pewayangan, namun ini wujud manjingnya sang titisan. Wah! Geraman itu kembali terdengar. Sebelum akhirnya siluman asu baung melompat, menyambarkan cakar hitamnya. Dengan piawai, tubuhku digeser mundur oleh gadis yang kini bergelar Dewi Wuluh Baruno Jagat Prameswari. Beberapa pergerakan setelah mengamankan diriku, Farida mencabut anak panahnya dan membidikkan tepat melesat ke arah siluman itu. Lesatan panah itu seperti cahaya, lalu terdengar ledakan yang sangat dahsyat. Ketika anak panah itu mengenai dinding gua, membuat gugur atau longsor dan mengakibatkan bebatuan menghambur berserakan. Dok, aku mencoba memperingatkan bahwa sosok itu mampu berkelit menghindar. Cabut kujang keris itu, Kang Mas, suruhnya padaku. Aku mengeluarkan apa yang dia maksud. Benda yang tengah berada di tangan kananku tiba-tiba bergetar dengan sendirinya. Cahaya memancar dari benda tersebut. Gadis itu menunjuk benda itu dengan telunjuknya,
dan secara perlahan benda itu naik ke udara, bergerak terbang mengitarinya. Seperti dia gerakkan, pusaka itu mengerlip bagai kunang-kunang yang mengitari raga Farida. Kemudian cahaya yang memancar dari benda itu kembali masuk ke dalam tubuhnya, membuat dirinya mampu menatap tajam di antara angin yang menghembus kencang, memutari seluruh tempat ini. Sungguh perpaduan yang menjadi kekuatan tanpa tanding dengan pamor kedikdayaan Aji Barang yang melebur dengan sumber diri. Allahu Akbar. Hanya lafaz itu yang keluar dari mulutku ketika menjadi saksi sebuah penglihatan yang tidak biasa. Takjub dan kagum, itu yang kurasakan saat menyadari jika Farida adalah titisan Dewi. Jaya parut ingsun jumeneng Zatullah, umadeg tengang jagat, sekabeng mungsuh sakupenge ing Cakrawala kang padha duraka. Krungu petak gelap saketi, padha bedah kupinge pecandhase. Jaya parut ingsun jumeneng Zatullah umadeg tengang jagat, sekabeng mungsuh sakupeng ing Cakrawala kang padha duraka. Krungu petak gelap saketi, padha bedah kupinge pecandhase. Mendengar rapalan itu, bumi yang terpijak serasa gempa dan bergemuruh. Suasana menjadi hingar-bingar. Terdengar suara ribut yang berasal dari putaran angin. Tak seberapa lama, sosok di depan kami terlihat menutup kedua telinga runcingnya itu dan menggeram kesakitan. Tampak bayangan hitam besar itu keluar dari dalam tubuh itu, lalu bersimpuh beberapa kali terlihat sujud kesakitan. Genderuwo yang menjadi pelindung diri sang dukun terbakar. Gemuruh itu kembali datang lebih dahsyat ketika dua ruh terlihat masuk bergabung di pertempuran ini. Tiba-tiba saja, Kang Armani dan Mas Pur tiba dan berdiri tepat di sebelahku. Mereka tampak gagah dengan kesigapan dan kesiapan sebagai wujud mereka dengan linui masing-masing. Aja cumawe, iki dumati urusanku. Jangan ikut campur, ini menjadi urusanku, ucap Dewi Wuluh Baruno Jagat Prameswari. Kami secara bersamaan melihat ke arah kesatria wanita itu, hanya diam tanpa menyuarakan apapun, menandakan persetujuan. Kang dumati samu barang kasekten, Nur Jagat Arjuna Jaler, Brojo Sekti Adipati Sangga Bumi, jumeneng manunggal manjing marang ingsun. Semua kekuatan yang ada dalam diri kedua laki-laki di sampingku langsung terhimpun menjadi cahaya yang perlahan terbang. Seperti ditarik oleh kekuatan cahaya yang berasal dari anak panah. Akhirnya menjadi satu dengan cahaya yang berwujud anak panah yang siap dibidikkan oleh Farida. Ketika kelipan itu menjadi satu, itu menandakan memusatnya kanuragan mereka. Kemudian panah itu langsung dilepaskan dan mengenai siluman anjing yang membuatnya terlempar dan berguling beberapa meter, menghantam batu besar dengan anak panah menancap di dadanya. Kembali suara gelegar sekeras halilintar terdengar. Cahaya itu memecah, menghancurkan siluman asu baung itu. Bersamaan dengan hancurnya asu baung, tiba-tiba raga Pak Panjalu terjatuh ke tanah tanpa bergerak sama sekali. Mayat itu kini telah kehilangan semua kesaktiannya, hanya raga busuk dengan kondisi memprihatinkan. Pati krono pangeran, wangsul ing kersoning pangeran. Mati kehendak Tuhan, kembali karena kehendak Tuhan. Kata itu terucap menjadi pengakhiran musnahnya ajian asu baung dan kembalinya raga sang dukun. Kami menghembuskan nafas lega dan mengucapkan lantunan ucapan syukur. Sunggingan senyum titisan Dewi itu mengakhiri semuanya, sampai kemudian alam kembali normal. Kini kami semua tepat berdiri di tempat Pak Panjalu meninggal, dan mayat itu juga tertelungkup berada di tempat semula.
Akhirnya mayat Pak Panjalu sudah dikuburkan dengan selayaknya, terbungkus kafan seperti manusia pada umumnya, disolatkan juga disucikan. Namun kehendak kembali diri sejatinya itu hanya kehendak Sang Pencipta. Semua manusia harus mempertanggungjawabkan kesalahan juga dosa masing-masing. Yang perlu diambil hikmah dari peristiwa ini, jika mengembalikan kematian seseorang itu memiliki tata cara juga sarana. Dia yang sudah mati, semoga diberikan ketenangan. Dan untuk yang membuat kematian itu, semoga diberikan pengampunan. Kesalahan yang diganjar dengan perbuatan yang salah juga hanya akan memperkeruh keadaan dan memperdalam kesalahan itu sendiri. Semuanya sudah seharusnya kembali ke Tuhan, Sang Penegak kesalahan umatnya. Kita hanya cukup selalu berbenah, memohon perlindungan dan pengampunan. Hari ke-7 dari peristiwa ini telah usai. Kehidupan dengan bayang kengerian telah berakhir, menyisakan ngilu yang membayang, meninggalkan kesedihan dalam dua kematian yang berbeda, menjadikan gambaran bahwa kebatilan itu hanya akan menuai kesengsaraan dan mendapat ganjaran tanpa pengampunan. Kepala preman juga meninggal setelah 2 tahun merantau, dan terdengar kabar jika dia mati secara tragis dibunuh oleh orang. Terkadang sambungan takdir itu tidak terduga, namun kehendak Tuhan itu nyata adanya, dan itu yang selalu dinamakan karma. Kisah tentang suatu peristiwa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Alhamdulillah jika menuai manfaat dan kesampingkan hal negatif yang terkandung di dalamnya.